Kalau kabar hari ini alhamdulillah baik. Nah, jadi kemarin saya dapat ya melihat di WA katanya ibu ada yang ingin dibicarakan. Kira-kira apa yang mau ibu bicarakan? Oh iya, kemarin Abu Ain menghubungi saya rencana mau minta diobservasi. Rencana mau diobservasi keadaannya. Apa harapan ibu dalam observasi nanti? Kalau dilihat dari harapan tentunya itu menginginkan kemajuan yang baik dari hari ini untuk kedepannya dalam pembelajaran atau dalam mendidik misalkan. Nah, berarti harapan Pak ini peningkatannya di pembelajaran. Nah, jadi sesuai dengan observasi pembelajaran yang saya berencanakan, kira-kira kelas berapa nih Bu yang mau diobservasi? Di tahun ini Bu Ayu belajar ada di IT dan ada juga di F. Karena Bu Ayu dipilih sebagai walas, jadi kita belajar di beberapa jurusan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya tentunya ingin peserta didik kita mampu ya dalam pembelajarannya. Contohnya kami sekarang sedang membuat cerpen, berarti anak ini mampu menghasilkan sebuah cerpen yang terbaik ya dalam pembelajaran itu. Jadi tujuan pembelajarannya ada hasil ya atau karya. Nah, dari tujuan pembelajarannya tadi, apa area yang ingin ibu kembangkan? Kalau dilihat dari segi areanya, tentunya pembelajarannya yang adanya sistemnya diskusi atau sistem kelompok yang biasa, sehingga pembelajaran itu bisa anak ibu capai dalam diskusi lah. Jadi agar observasi kita nanti berjalan lancar, Bu, apa rencana ibu dalam mempersiapkannya? Tentunya persiapan dari awal ya, adanya FPB, kegiatan pembelajaran, tentunya KPD-nya, terus nanti akan dibentuklah suatu kelompok diskusi dalam penyelesaian materi-materi yang sudah dibentuk. Nah, jadi dalam pembentukan kelompok itu apakah ibu nanti akan menggunakan alat ini atau bagaimana? Iya, tentu ya. Seperti kayaknya karena kita bertemu mereka ya, adanya strateginya dengan cara teori diferensiasi, diskusi kelompok, sehingga tercatat apa yang kita inginkan. Ya, jadi penerapannya nanti ada diferensiasi pembelajaran ya. Kita Nah, jadi sesuai dengan perencanaan ibu tadi, kapan kita akan mulai melaksanakan observasi pembelajarannya? Rasanya lebih cepat lebih baik ya bisa. Besok puasa Bu Ayu ada di FB jam 1. Kalau ya lebih cepat ya. Jadi untuk besok, semoga kegiatan observasinya berjalan lancar ya Bu. Jadi sampai bertemu di observasi. Terima kasih Bu. Siap bro, mulai. Mana yang masuknya di kaya? Di kaya di Ibnu? Yang cerpen itu apa sih? Bagus. Ya, berarti kemarin itu ada
dua ya. Yang satu bercerita tentang hikayat. Apa itu ya hikayat? Dengan judul hikayatnya Ibnu Hasan. Sedangkan satu lagi teksnya bercerita tentang apa? Agung. Cerpennya tentang apa, Agung? Judul cerpennya apa? Apa? Dia tapang kencana. Ya, jadi ada dua. Itu ada perbedaannya ya. Yang satu dia berupa hikayat Ibnu Hasan, dan satu lagi cerpen ditapang ya. Kenapa dia ada kategorinya dua? Ada hikayat, ada cerpen di satu pembelajaran. Ya, menggunakan bahasa sastra atau bahasa kuno lama ya. Ya, apa contohnya seperti hikayat Ibnu Hasan itu ya? Bagaimana bahasa? Menggunakan bahasa sastra nggak? Nah, agak sulit kita pahami ya. Ya, cuman mungkin kalau bagi anak itu yang bisa memahami bahasa itu, ya dengan kata-kata sulit itu ya. Cerita cerpen bagaimana? Ada tema di dalamnya? Berarti unsurnya yang pertama ada tema. Ya, tema cerpen. Jelas tuh. Apa lagi? Bagus. Ya, Asnul. Alur. Alur itu namanya berapa? Alur. Ya, boleh alurnya maju. Mundur. Atau maju mundur. Ya, bagaimana? Misalnya kalau sistemnya alurnya maju itu bercerita dari mana nih? Dari masa kecil Dari masa kecil? Masa sampai misalnya tua atau itu dia alurnya maju. Kalau dia mundur? Terus. Ya. Jadi bagaimana Lutfi kalau misalnya alurnya maju? Nah, dari muda ke tua atau dari masa kecil atau dari masa lampau ke masa depan, itu alurnya maju. Sedangkan mundur kita balikan. Ya, kalau dia sistemnya campuran atau maju mundur berarti campuran. Ya, menanyakan tentang waktu. Kalau temannya di mana? Di mana rumahnya? Nanti di sini dia punya tempat. Kalau waktu kapan? Mulai pagi, siang, malam ya. Sedangkan suasana. Ya, bagus. Bagaimana yang kita baca cerpen Ibnu Hasan, cerpen Ketapang Kencana. Ya, atau bagaimana cerita tentang hikayat? Nah, ya boleh. Ya. Agung, apa yang aku merasakan kalau suasananya pada cerpen Ketapang Kencana? Tidak aku bacakan. Dingin. Alah dibaca. Enggak aku baca. Tokoh berarti misalnya tokohnya menyebutkan aku. Kantin. Bisa dibalik? Agung. Iya, silakan Agung analisis kedua teks itu. Yang pertama hikayat apa Agung? menanyakan apa itu bergerak pada mereka alur cerita dalam dengan bantuan sebagai berikut alur hidup bahkan memandang kepala ada seorang kaya kawan bernama tuliskan dalam karakteristik tokoh hikayat Syekh Hasan ini masalah menasihati anaknya bahwa harus mengkaji ilmu yang bermanfaat. Ibnu Hasan, watak tokoh baik budi. Masalah yang dihadapi tokoh dihina karena dianggap tidak bekerja keras. Cara tokoh menyelesaikan masalah
Makanya mengapa ia bersusah payah mencari ilmu padahal ayahnya kaya. Ibnu Hasan menjelaskan bahwa jika ia tidak berilmu, harta keluarganya akan habis dan ia akan dipandang rendah. Ibnu Hasan menegaskan bahwa pangkat atau harta tidaklah lebih berharga daripada ilmu. Ia percaya bahwa keyakinan dalam menuntut ilmu adalah jalan terbaik. Misalkan bencana, kalau hikayat alur maju menceritakan perjalanan hidup Ibnu Hasan yang menekankan pentingnya ilmu daripada harta. Cerpen menggambarkan pohon ketapang kencana yang tumbuh sebagai simbol kedamaian dan doa untuk mami. Sudut pandang cerita hikayat sudut pandang orang ketiga. Cerpen sudut pandang orang pertama. Analisislah nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat Ibnu Hasan. Tuliskan dalam tabel garis. Nilai sosial, konsep nilai mengajarkan pentingnya berkontribusi dan berbagi dalam masyarakat. Kutipan teks asalnya anak orang kaya harus menjadi guru. Begitu pendapat hamba karena harus menjadi teladan bagi orang tua. Konsep nilai menekankan rendah hati dan tidak sombong dengan harta kekayaan yang dimiliki. Kutipan teks. Watak tokoh biasanya mengajarkan ilmu yang baik. Kalau Kiai, Kiai itu apa? Kiai itu bagaimana? Protagonis Supaya ada juga Kiai itu yang dari luar kan? Mairin dan Mairun. Salina. Deh. Itu di mana, Pak? Kayak lah. Indosiar. Dia korban Indosiar dari namanya. Ya. Dan Nasir itu dia berperan sebagai tokoh utama, tapi karakter sifatnya mempunyai dua karakter, protagonis juga, antagonis juga. Ada? Ya, ada? Ada? Ya, kayak contoh Zainab tadi di sinetron yang Indosiar, bro. Ya. Nah, film India. Dia berperan sebagai tokoh utama, tapi mempunyai karakteristik sifatnya dua cabang, dua jenis. Ada yang sifatnya antagonis dan ada protagonis, tapi jarang kita lihat. Kalau dia sebagai tokoh utama, kebanyakan dia memiliki karakteristik itu sebagai tokoh yang baik. Ya, jadi bisa dipahami? Ya, siapa saja tokoh pada kedua teks itu? Pak, bisa ditinggalkan di kepala. Siapa saja tokohnya? Bagaimana sebuah cerita itu, hikayat itu, bagaimana sebuah cerita itu? Apa ada perbedaannya? Ada perbedaannya? Ada? Ya, bisa dipahami? Untuk tugas, guru ke depan ini adalah yang sama mengajarkan tugas. Siapa yang mencontek? Kan tahu itu. Sampai dengan membaca tulisan surang, kita pandai. Aku, entah mati lampu tadi malam di rumah. Sehingga dari alur yang ya, hari ini tentukan dulu apa judul dan temanya.
Ya, dibikin di kertas, siapa saja nama kelompoknya, judul dan temanya. Baru gue kenal. Baik, nah jadi tadi kita sudah selesai observasi pembelajaran. Pada pas kali ini kita akan ditemani oleh Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Eni Nurya. Nah jadi ini yang akan saya tanyakan setelah observasi pembelajaran tadi. Nah jadi bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi? Ya, kalau perasaan ada sedikit grogi karena observasi ini kan langkah sekarang perasaan yang observasi seperti sekarang ini, tapi setelah dijalani alhamdulillah kalau groginya udah berarti udah aman. Jadi Bayi sedang merasakan kelegaan ya setelah diobservasi. Nah, jadi bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang sudah menjadi fokus bagi Ibu tadi, lalu bagaimana tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan di kelas? Jadi yang diharapkan itu tentu aspek pengetahuannya dapat ya, lalu ada keterampilannya menghasilkan karya cerpen gitu ya. Nah jadi menurut Ibu tadi yang sudah Ibu lakukan dalam kelas, apakah area pengembangannya sudah berhasil Bu? Ada beberapa siswa yang kurang, gimana maksudnya di sini mungkin kurang kita tekan kurang tertarik, mungkin tidak barat, cuman kami membagi untuk kelompok itu ada yang berdasarkan minat siswa, ya berdasarkan minat itu ada yang visual, audio, ya. Jadi siswa yang kurang tertarik dengan pembelajaran ini nanti dimasukkan ke kelompok yang siswinya misalnya kelompoknya dia kelasnya tinggi, rendah, sedang, yang seperti visual tadi, jadi bisa ya mengimbangi dari temannya yang tidak mencakup pembelajaran yang kurang mampu mendapatkan pembelajaran kayak gitu. Jadi akhirnya nanti pembelajaran itu bisa menimbulkan rasa ingin tahu dan menginginkan hasil yang terbaik ya di kelompok. Jadi tadi Boy sudah menyampaikan secara tidak langsung ada beberapa siswa yang tidak aktif terlibat ya dalam kelompok. Nah jadi kira-kira Bu untuk kedepannya bagaimana cara Ibu untuk peserta didik yang tidak aktif ini untuk terlibat aktif di dalam kelompoknya? Karena berbagi dari beberapa kelompok visual, berarti kelompok yang visual misalnya dimasukkan ke siswa yang kurang berminat tadi, ya akhirnya pembelajaran itu bisa berdasarkan materi-materi pembelajaran itu dari siswa yang minat tadi atau yang kelas tingkat pembelajarannya tinggi, ya bisa mengajarkan siswa yang kurang minat tadi, atau misalnya siswa yang minat, ya dimasukkan ke kelompok yang dalam pembelajaran menyelesaikan pembelajaran tadi, bisa dia pembelajaran itu selesai kelompoknya menghasilkan Jadi dalam kelompok ya diskusi kelompok. Jadi dengan adanya rencana Ibu ya untuk peningkatan keaktifan sendiri ini nanti kita bisa lihat dari hasil yang mereka dapatkan dari pekerjaan kelompoknya gitu ya. Nah jadi Ibu semoga apa yang Ibu rencanakan untuk kedepannya untuk peningkatan keterlibatan sendiri juga dapat tercapai di hari berikutnya dan pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih Bu Ai atas waktunya yang sudah diberikan. Assalamualaikum.